Kuliah itu kan sama dengan belajar. Jadi kalau misalnya kita dulu sekolah, bahasa kita kan kalau mau kemana mau sekolah. Nah itu ketika kita duduk di bangku SD, SMP, SMA sederajat, kita bilangnya kita mau sekolah gitu kan. Itu istilah aktivitas belajar. Nah, kuliah ini aktivitas belajarnya mahasiswa gitu, atau mahasiswi di kampus namanya kuliah. Jadi pada intinya ketika kita mau memutuskan untuk kuliah, sesungguhnya kita itu mempersiapkan diri untuk berubah. Bahkan untuk merubah, kita menjadi pelaku perubahan. Makanya kan istilah mahasiswa itu agent of change ya, agen perubahan. Kenapa? Karena memang definisi belajar juga adalah proses perubahan tingkah laku, proses perubahan. Jadi misalnya nanti ketika kita sedang melaksanakan kuliah, proses kuliah, dan juga atau misalnya kita setelah lulus kuliah ada perubahan baik dari sikap ya, sikap sosial, sikap spiritual kita, atau dalam keterampilan, pengetahuan, itu tidak aneh karena memang dipersiapkan untuk berubah gitu, karena kita memutuskan untuk terus belajar. Nah yang kemudian jadi pertanyaan, ketika ada orang itu kuliah memutuskan untuk belajar kembali atau belajar lagi setelah lulus SMA, kemudian tidak ada perubahan apa-apa, yaitu perlu dipertanyakan apakah selama ini dia kuliah atau tidak, selama ini dia belajar atau tidak. Terlebih misalnya jauhnya sampai kita bisa merubah keadaan lingkungan, merubah ya tempat kita ya nantinya akan tinggal di mana, menggeluti profesi apa. Ketika kita banyak melakukan perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik, tentunya itu menjadi indikator seorang mahasiswa atau lulusan sarjana itu memang betul-betul kuliah, betul-betul mengalami perubahan. Memang suka kebingungan juga yang mau lulus ini ya, SMA, SMK atau sederajat, tentang mau masuk jurusannya apa, kemudian mau masuk kampus mana. Kampus itu kan ada banyak jenisnya ya, atau perguruan tinggi itu ada banyak, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, kemudian politeknik, ada akademi. Itu jenis-jenis perguruan tinggi. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mau ngambil pendidikan vokasi atau pendidikan akademi. Nah, kalau pendidikan akademi ini, kita di sana akan mempelajari fokus pada bidang keilmuan, pengetahuan-pengetahuan tertentu yang kita ambil. Misalnya kita ngambil pendidikan ya. Nah, nanti di sana kita akan mempelajari ilmu-ilmu tentang pendidikan. Sejarah pendidikan ya, model nanti belajar, terus strategi belajar, ya filsafatnya pendidikan seperti apa, tujuannya, problematikanya, itu nanti akan secara pengetahuan kita gali di sana. Nah, nanti yang pendidikan akademik ini ya keluar atau lulus setelah melakukan pendidikan akademik ini, dia akan menjadi seorang sarjana. Di akhir gelarnya itu diberikan apa ya, ahli apa dia itu, sarjana pendidikan misalnya SPD gitu kan, SHUM, sarjana hukum. Dan jadi kalau misalnya kita mau belajar, kita tertarik soal pengetahuan, kita tertarik soal penelitian, kita ingin tahu teknologi yang mutakhir, soal-soal yang bersifat dengan intelek kita, soal konsep, itu lebih baik masuk ke pendidikan akademi ya, kampus-kampus seperti universitas, kemudian institut. Cuman kalau institut kan terbatas ya, kalau universitas itu lebih global. Di sana ada berbagai macam fakultas, berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau institut itu hanya satu biasanya, atau sejumlah. Kalau institut itu seperti misalnya Institut Agama Islam, IAIN kalau dulu kan, itu ya hanya agama Islam dan rumpun-rumpun ilmunya, rumpun-rumpun ilmu agama Islam. Atau misalnya kita mau ngambil ke sekolah tinggi, STKIP misalnya, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Nah itu rumpun-rumpun ilmu pendidikan dan pengajaran itu nanti kita akan peroleh di sana pengetahuannya. Nah gitu. Tapi juga tidak kemudian kita soal belajar ilmu aja gitu kan. Memang ada terapan-terapannya, nanti konsentrasinya kemana
kita juga akan diarahkan oleh pihak kampus. Toh memang juga kampus mempersiapkan calon-calon mahasiswa itu ya, untuk bisa mengamalkan ilmunya, terjun di dunia kerja, di dunia nyata, di masyarakat dengan bekal ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama dia kuliah di kampus gitu kan. Nah, berbeda dengan kalau pendidikan vokasi ini, kita akan lebih difokuskan pada skill, keterampilan yang sifatnya itu sangat relevan dengan dunia kerja. Misalnya kayak kita masuk politeknik. Nah, politeknik itu di sana ya vokasi semuanya itu. Jadi kita misalnya ngambil teknik mesin, misalnya teknik otomotif atau apa, itu bisa langsung biasanya cepat masuk ke dunia kerja karena memang keterampilan yang difokuskannya. Dan biasanya juga pihak kampusnya itu sudah memiliki relasi atau kerjasama dengan PT-PT ya, dengan korporasi-korporasi, sehingga lulusan dari politeknik itu bisa langsung menerapkan keterampilan yang dia peroleh selama di kampus dalam dunia nyatanya atau dalam dunia kerja. Nah, kembali lagi kalau misalnya kuliah itu memutuskan jurusan apa itu, ya kita mau senang pengetahuan, kita ingin jadi peneliti misalnya ya, atau menjadi seorang pembaharu, ya pilih pendidikan akademik, ya sarjana itu. Dan nantinya kita bisa lebih jenjang ke lebih tinggi, misalnya S2 ya, S3 itu bisa saja. Tapi kalau misalnya kita ingin menjadi seorang yang memiliki keterampilan ya, skill yang dimilikinya itu terapan dengan dunia kerja, ya maka ambil pendidikan vokasi, jangan ambil pendidikan akademik. Jadi itu dulu yang mesti dipahami sebelum kita mau ngambil jurusan apa gitu. Kalau ditanya penting atau enggak kuliah, ya sesungguhnya relatif ya. Bisa dianggap penting jika memang kita memiliki potensi, kita memiliki kesempatan, itu sangatlah penting. Kenapa? Karena ya di antara usia-usia yang akan menentukan itu ya ketika kita lulus sekolah SMA atau sederajat gitu kan, yang akan menentukan ya peribahasanya nasib kita gitu, atau menentukan aktualisasi diri kita ke depan akan seperti apa semenjak itu. Kalau kita tuh punya kesempatan, ya lebih baik kuliah. Dan kalau memang kita sudah linier dari awal, kita masuk SMA misalnya, jurusan IPS atau IPA, ya lebih baik kuliah. Karena kita mau kerja juga kerja apa, kita nggak punya keahlian kan. Memang SMA itu kan diselenggarakan itu untuk mempersiapkan calon-calon mahasiswa. Lain lagi kalau SMK, dia udah diberi, itu pendidikan vokasi itu kalau SMA sederajat ya SMK itu. Dia udah diberi keterampilan mesin, misalnya RPL, TKJ, yang administrasi dan lain-lain. Itu kan bisa kerja, bisa nggak kuliah gitu maksudnya. Langsung kerja aja ya tidak apa-apa. Atau kemudian tidak semua orang juga memiliki kesempatan yang sama untuk kuliah. Cuman ya memang pada akhirnya juga soal bisa kerja atau tidak setelah kuliah, yaitu tidak bisa dipastikan juga, karena sepengalaman saya pun banyak orang-orang yang setelah kuliah ya tidak langsung bekerja begitu kira-kira. Tapi toh tidak ada yang akan sia-sia lah, mau kuliah mau kerja, asal kita memiliki orientasi yang jelas, memiliki goal, memiliki tujuan yang jelas. Kerja ya oke, karena kita juga tidak tahu setiap orang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda kan. Kalau misal dirinya memang yang sangat menjadi prioritas dalam hidupnya, kebutuhannya adalah soal uang, soal ekonomi, ya kerja saja. Toh belajar itu kan tidak dibatasi oleh tempat. Meskipun kita bekerja ya kita bisa tetap belajar dimanapun. Kampus itu kan pendidikan formal ya, jenis pendidikan formal. Ya banyak yang non formal, apalagi sekarang soal teknologi ini kan sudah hari-hari kita makan gitu istilahnya. Bisa kemudian kita searching di YouTube, di Google, asal kita tahu batasan-batasan mana, referensinya seperti apa. Kalau kita ingin belajar sendiri gitu ya, atau belajar secara virtual,
itu bisa dilakukan di mana saja, tidak mesti di kampus ya, paling tidak ada gelar aja gitu. Tapi secara pengetahuan kita bisa peroleh tuh meskipun kita nggak kuliah. Juga sebaliknya, kalau misalnya kita berada di kampus yang formal tapi toh kemudian kita tidak melakukan aktivitas inti dari kuliah itu belajar, ya kita akan nihil, tidak memiliki pengetahuan yang semestinya dimiliki seorang sarjana gitu kan. Jadi itu tergantung sih, mau kuliah oke, mau enggak juga oke. Tapi bagi saya, ketika kita punya kesempatan, minat kita soal pengetahuan tinggi, kita seneng mikir, ya kuliah lah. Tapi kalau misalnya mentok kita tidak bisa lagi mikir, nggak punya lagi kesempatan untuk berbicara soal pengetahuan, alam semesta ini menuntut kita untuk segera mencari nafkah, ya bekerja itu lebih baik. Jadi tergantung bagaimana keadaan orangnya, gitu sih.